رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, bahkan di Masjid Al-Islam ada beberapa jamaah, anak-anak, ibu-ibu melaksanakan i'tikaf untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan segala amal-amal kebaikan yang lainnya, dan tidak lain adalah dalam rangka beriman, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah tema tentang tadabbur ayat birrul walidain. Sungguh mulia pengorbanan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Ia mengalami kepayahan ketika hamil selama 9 bulan. Saat sedang melahirkan, ia mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Kemudian tidak hanya itu, dia menyusui anaknya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengasuhnya hingga tumbuh dewasa. Begitu juga perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah. Siang dan malam tak kenal lelah, memeras keringat, dan terkadang harus bersimbah darah. Meski penat yang dirasa, ia harus tetap tersenyum ketika pulang ke rumah. Semua itu dilakukan demi menunaikan amanah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengingat begitu besar peranan dan jasa orang tua, wajar kiranya dalam ajaran Islam mereka mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat menyebutkan kewajiban birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Pada kesempatan malam ini akan kami sampaikan tentang birrul walidain disertai dengan tadabbur, perenungan dan penghayatan agar kita bisa meresap di dalam jiwa. Yang pertama adalah birrul walidain, kewajiban utama setelah tauhid. Setiap nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seseorang hamba mempunyai kewajiban untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam segala sesuatu dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebagai gantinya, dia mempunyai hak juga untuk masuk surga selama tidak berbuat syirik. Inilah urgensi tauhid dalam Islam. Ia merupakan ajaran Islam yang paling penting, paling pokok dan paling mendasar. Tauhid berbicara tentang kewajiban menunaikan hak kepada Allah. Adapun birrul walidain berbicara tentang kewajiban menunaikan hak orang tua. Dua hal ini sama pentingnya hingga disandingkan di dalam satu ayat, karena menjaga adab kepada orang tua sama pentingnya dalam beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Insyaallah
Perbuatan baik kepada orang tua disandingkan dengan tauhid. Itu menunjukkan berbakti taat kepada orang tua begitu tinggi di dalam Islam. Para jemaah sekalian, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Yang kedua adalah larangan mendebat orang tua. Masih dalam ayat yang sama, dalam surah Al-Isra ayat 23. Al-Quran menjelaskan adab dalam berbicara dengan orang tua. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab dan ilmu tahsin, huruf ijaiyah dengan karakter paling kuat adalah huruf ta. Huruf ta. Karena huruf ta ini terbebas dari sifat-sifat lemah, terbebas dari sifat hamas, sifat rokhawah ataupun sifat lain. Sedangkan huruf hijaiyah yang paling lemah karakternya adalah huruf fa. Ya, karena mengapa? Karena ia tidak memiliki sifat-sifat huruf yang keras, yang kuat seperti jahar ataupun syiddah atau itbaq. Dari sini kita mendapatkan satu faidah bahwa di antara kelembutan dan keindahan bahasa Al-Quran, ketika melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, kita semua dilarang mengucapkan kata menggunakan yang terdiri dari huruf yang paling lemah. Berkata secara pelan-pelan saja itu tidak boleh. Membantah dengan kata paling lemah saja dilarang, apalagi sampai membentak, menghardik, mengumpat atau dengan katus berani mendebat mereka, sangat-sangat dilarang. Sehingga hati mereka pasti tersayat-sayat orang tua ketika mendengar anaknya melawan atau membantah kepada orang tua. Saat anak yang mereka ajari bicara sewaktu kecil, begitu tumbuh dewasa justru menggunakan kefasihan lidahnya untuk menyudutkan mereka. Nastaghfirullahalazim. Semoga kita semua terbebas, terjauhi dari sikap yang membantah orang tua atau membuat perkataan yang menyakiti orang tua. Karena mengapa di dalam Al-Quran sudah diajarkan mengenakan kata meskipun lembut saja itu dilarang, apalagi lebih dari itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah tetap merendah meski telah sukses. Barakallahu fikum. Masih erat kaitannya dengan poin di atas tentang larangan berdebat dengan orang tua. Anak yang sudah sukses, walaupun memiliki segudang prestasi, memiliki harta, tahta yang tinggi, tetap harus merendah dan mengalah di hadapan orang tuanya. Ia harus merendahkan kepak sayap kesuksesan hidupnya di hadapan ayah bunda yang menjadi sebab utama kesuksesan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Hal yang menarik dalam ayat ini, saat kita diperintahkan untuk tunduk kepada orang tua, terdapat kata janaha, ya. Janah yang artinya sayap. Secara eksplisit Allah berfirman, rendahkanlah kepak sayapmu. Para ulama menyebutkan bahwa maksudnya adalah tawadu dan lemah lembut dalam bergaul. Diumpamakan seekor burung, ketika ia hendak memukulkan lawannya atau menyerang, mangsanya ia tinggikan sayapnya setinggi-tingginya terlebih dahulu. Nah, seorang anak yang sudah tumbuh dewasa dilarang mengepakkan atau mengangkat sayapnya di hadapan orang tua, karena itu termasuk simbol perlawanan terhadap mereka. Frase sayap dalam ayat ini bisa diartikan kekuatan dan bisa dimaknai kesuksesan seorang anak. Seorang anak yang sudah berjaya tidak diperbolehkan merasa lebih hebat, lebih kuat daripada orang tuanya, apalagi sampai menyombongkan diri terhadap orang tuanya. Masyarakat Nusantara mengenal dongeng maling kundang dari Sumatera Barat, si anak yang durhaka dan dikutuk jadi batu karena menyakiti hati ibunya. Dan dalam sejarah peradaban Islam kita mengenal sosok Abu Hanifah, ya, seorang ulama yang kuat yang memiliki ilmuwan tinggi dari Kufah. Meski sukses dan sudah jadi orang hebat, ia tetap sayang dan rendah hati kepada ibunya. Alkisah suatu ketika sang ibu meminta kepada Abu Hanifah untuk diantarkan kepada Umar bin Dzar untuk meminta fatwa. Kemudian apa kata Abu Hanifah?
biar aku saja yang memberikan fatwa kepadamu, duhai ibunda. Akan tetapi ibundanya menolak. Tidak, aku mau meminta fatwa kepada Umar bin Dar. Maka Abu Hanifah menuruti permintaan sang ibu, ditemaninya lah ke rumah Umar dengan menaiki keledai. Umar bin Dar ketika didatangi Abu Hanifah kaget. Apa tidak salah seorang imam besar datang kepadanya untuk meminta fatwa? Kemudian Umar berkata, bagaimana mungkin aku bisa memberikan fatwa sementara engkau ada di sini? Apa jawab Abu Hanifah? Tidak masalah, ini adalah permintaan ibuku. Lihatlah bagaimana sikap Abu Hanifah terhadap ibunya. Seorang imam yang agung, ahli fikih, paling disegani, semua orang ta'zim kepadanya, dan ia memilih untuk sabar menuruti apa permintaan ibunya dan tidak menyombongkan dirinya, tidak merendah diri. Semua itu beliau lakukan karena rasa sayangnya kepada ibunya. Masya Allah, alangkah mulianya wahai imam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, semoga kita bisa mengikutinya juga dan kita bisa menjalankan hidup ini. Dan jangan sampai di bulan Ramadan ini kita juga termasuk orang yang celaka. Karena apa? Karena selama kita masih ada orang tua kita masih hidup, kita tidak mendapatkan masuk surga. Karena mengapa? Karena kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita. Banyak begitu cara bagaimana kita untuk berbakti kepada orang tua. Bisa dengan bersedekah atas nama orang tua, beribadah atas nama orang tua. Apalagi para penghafal Al-Quran di sini, ketika dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, setiap ayat yang dia baca itu pahala yang mengalir kepada orang tuanya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak, ajarilah anak-anak yang untuk membaca Al-Quran. Masukkanlah ke dalam pondok-pondok pesantren, masukkan ke pesantren Al-Islam untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Insya Allah menjadi anak yang salih dan soleha, yang menyelamatkan orang tuanya dari siksa api neraka. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.